Pondasi itu bisa dipastikan pondasi mesin cetak. Berarti sudah sekian persen ya? Ya. Oke. Nah, karena sudah dipastikan itu pondasi mesin cetak, ya kita harus bergerak lebih cepat. Begitu bergerak lebih cepat. Padahal sawah baru diuruk. Ya. Diuruk. Nguruk pun belum selesai. Nah, akhirnya karena perkembangan di Semarang itu makin kencang, saya diminta Badalan, Rul, Anda harus mengawal ini. Loh, kenapa saya? Bos saya kan masih di Jakarta, di Bekasi. Ya enggak, pokoknya harus Anda kawal supaya ini sesuai dengan target yang kita tanpa SK. Pasti tanpa SK. SK-nya kan bisa menyusul belakangan. Kalau enggak lupa. Nah, terus proses itu oke, kita jalan ya karena itu perintah Pak Dalan ya saya sami'na wa ata'na ya jalan gitu aja. Begitu kita masuk ke situ kita lihat tanpa takut aku dibayar piro. Enggak pernah ada. Enggak pernah kita bicara seperti itu. Yang penting semangat bahwa kita perang untuk kemajuan Jawa Pos. Nah, proses itu kita jalankan, kemudian saya minta karena di Semarang sudah sedemikian jauh, kita harus secepatnya bikin pondasi. Saya nggak tahu buat pondasi gedungnya itu sistemnya bagaimana, tapi yang saya minta paling lambat itu 3 bulan selesai. Kenapa harus 3 bulan? Karena perkembangan di sananya sudah kencang sekali. Percetakan sudah mau dipasang. Ya, dan ada pergerakan info bahwa mereka memang sudah membeli mesin, memang belum masuk. Ya. Kenapa kita tahu itu ya? Ya wajar lah kita tahu karena pemain percetakan kan juga cuman itu saja. Betul. Kemudian ini mau dibawa kemana untuk apa kita juga tahu semua. Nah, akhirnya kesimpulannya pokoknya kita harus cepat. Nah, yang pasti kita harus lebih duluan dari orang itu. Lah, itu aja intinya. Nah, terus karena memang kita belum punya gedung, masih baru noto pondasi, slope itu dipasang. Ya terus maunya Pak Bos kapan ini? Saya lupa bulannya ya, mungkin Maret atau April gitu ya. Ini pokoknya harus jadi, katakanlah misalnya Maret harus jadi, padahal Maret harus terbit. Padahal Maret itu waktu itu Pak Dalan bicaranya kalau tidak salah bulan Oktober atau Desember. Nah, itu gedung belum ada. Artinya baru pondasi mulai jalan dikerjakan, belum jadi juga gitu loh. Nah, urukan juga belum semuanya teruruk, sehingga kan yang ada di situ proses pekerjaan fisik itu berjalan seperti itu. Terus kemudian ada bedeng direksi kit lah ya, ada bedeng semen, bedeng karyawan, ada bedeng peralatan gitu. Nah, karena saya harus ngantor di situ, ya otomatis saya minta 3 bedeng. Jadi selain direksi kitnya, bedengnya orang-orang pekerja fisik, sipil, saya minta tambahan 3. Jadi sebetulnya itu koran itu sudah mulai ya? Persiapan IT-nya lah ya kalau sekarang ya. Tapi IT zaman dulu kan ya. Kontennya harus sudah mulai proses. Sehingga teman-teman kan kita punya biro. Nah, itu sebulan setelah Pak Dalan perintahkan saya. Oktober, November. Ya kira-kira bulan Novemberan apa tuh? Kalau enggak salah ingat. Saya lupa kalau pada bulannya. Tahun berapa masih Mas? Saya 9 lupa ya, Mbak. Lupa. 2000 lah ya. Oh ya, 99 sekian lah, 97 atau yang pasti itu ya kisaran krisis waktu itu ya. Krisis. Mungkin ya proses yang kita jalankan kayak gitu, terus kemudian 97 insya Allah. Nah, terus pada saat itu kita berjaya, jadi semua perangkat transfer data dari Surabaya ke Solo itu saya mintakan 1 bedeng. Jadi komputer layout, komputer transfer data itu 1 bedeng. Kemudian proses redaksi 1 bedeng, kemudian timku administrasi itu 1 bedeng. Jadi ada 3 bedeng yang kita pakai.
Nah, kalau malam karena ini kan tidak mungkin bedeng-bedeng ini kita tempatkan di lahan atau di space yang lagi proses membangun. Jadi ini malah kita tempatkan di tempat yang belum diuruk. Jadi benar-benar jadi sawah gitu loh. Yang belum diuruk itu kan sawah. Sementara waktu itu musim hujan, Mbak Tri. keren. Jadi pada saat kita kerja ya awake dhewe sikile diangkat gini. Karena apa? Neng ngisor kono copak-copak. Itu air gitu loh. Airnya air sawah ya. Air sawah, air hujan kembang-kembang gitu. Tapi ya bismillah saja wong kita memang nawaitunya seperti itu. Dan bekerja itu tanpa mikir, aku nyambut gawe kayak tanpa. Enggak pernah ada. Enggak Enggak pernah ada. Aku dapat amanah. Tantangan yang lebih tepat mungkin. Tantangan. Dan tantangan ini harus bisa terjawab bagus. Terus begitu itu proses akhirnya perkembangan di sana tetap kita simak dan memang kita sudah positif bahwa kita tidak bisa dikatakan menyalahi komitmen karena di sana prosesnya sudah relatif fix. Sementara gedung mesin sudah terpasang, kita masih baru pelur itu sudah lantai. Jadi saya minta kan lantainya jadi dulu. Dindingnya belakangan nggak apa-apa. Gedung itu harus jadi lantainya dulu karena lantai harus satu paket dengan pondasi mesin cetak. Nah, begitu itu proses, lantai jadi, pondasi mesin cetak itu jadi, ya saya minta secepatnya orang mesin survei ke sini dan secepatnya mesin diboyong ke sini. Tentu kan aku diprotes sama orang percetakan, sama direktur percetakan. Ya enggak mungkin, enggak ada gedungnya kok. Suruh bawa mesin cetak ke sini. Tapi bagi dalan itu kan mana? Iya, kan target. Maunya padahal tanggal sekian itu sudah harus on. Waktu itu kan waktunya pendek sekali dan kalau memang itu mesin tidak bisa datang, otomatis kita akan keduluan. Dan itu haram bagi kita untuk keduluan pihak lain. Nah, begitu ternyata ya alhamdulillah mesin berjalan lancar, kemudian ditaruh ditaruh di pondasi yang sudah memang ditempatkan. Kebetulan kita pakai mesin second baru, mesin baru, mereknya second, ya. Lah, waktu itu masuk di set, kebetulan kan karena itu barang baru, mesin baru, mesin cetak yang relatif Jawa Pos belum pernah punya barang itu, sehingga kan teknisinya harus datang dari Jepang. Itu datengin mesin itu kita padahal semuanya bareng dengan tanah itu ya? Ya, prosesnya barengan dengan itu. Nah, kan inden tuh mesin itu harusnya. Saya nggak tahu kalau itu prosesnya bagiannya percetakan, ya. Jadi udah bener-bener perkebutan itu ya. Ya. Nah, terus begitu orang Jepangnya datang survei untuk tempat untuk lokasi, ya sebenarnya nggak mau. Lah mana mungkin mesinku dipasang di tempat seperti ini gitu. Loh, tapi kan ya Pak Dalan seperti itu urusannya Pak Dalan. Katakanlah clear, kemudian mesin dipasang, listrik proses masuk dengan pakai tiang saja, karena kan memang belum ada. Terus kemudian terus ini gimana loh kalau nanti hujan? Padahal waktu itu memang musim hujan gitu. Karena musim hujan, ya terpaksa kita harus melakukan kalau pakai tenda kan perlu tenda berapa? Ya akhirnya saya dibantu dengan teman-teman Solo untuk menghubungi yang biasa sewakan teropnya sekaten. Jadi seluruh mesin itu kita pakai terop sekaten. Terop besar sekali, nggak tahu ukurannya berapa itu. Ya kalau sekarang mungkin bisa diukur ya seukuran gedungnya Jawa Pos yang sekarang lah ya. Gedung percetakan yang ada di Kartosuro itu ya. Nah, kalau jadi sekatenan di tengah. Iya, sekatenan di tengah sawah di Kartosuro itu. Nah, itu begitu itu kita pasang, oke, mesinnya mau orang Jepang, teknisi Jepang mau pasang mesin itu. Begitu dipasang semuanya oke. Ngarul, ini kapan kita bisa asal direktur percetakan waktu itu teknisinya kalau tidak keliru Pak Freddy ya. Pak Freddy itu siap menyatakan siap mesinnya, ya kita siap bos. Redaksi aman sudah, itu di bedeng-bedeng sudah siap semua, halamannya juga sudah siap gitu kan. Banyak sekali ceritanya. Oke, kita ambil hikmahnya dari cerita Mas Darul yang mungkin dibilang hoax, bukan hoax.
Semoga apa yang beliau lakukan, beliau perjuangkan bisa diikuti oleh anak-anak muda. Amin, amin, Ya. amin. Jangan lagi bekerja berdasar SK, OPO, apa-apa, enggak. Mas Darul bisa menghasilkan koran. Bahkan ini masih ada satu lagi cerita. Beliau keluar masuk Jawa Pos itu 4 kali. Ada perusahaan yang keluar masuk 4 kali. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.